pernah nyapu rumah, nyapu atau ngepel rumah tuh tidak pernah. Yang baru adalah masak nasi nggak usah pakai rice cooker, yuk langsung aja. Assalamualaikum, kya hal hai guys. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga kalian terus happy. Hari ini aku mau lanjutin bikin video yang kemarin, lanjutannya culture shock. Cuma ini bukan culture shock, tapi yang kayak hal-hal baru yang aku rasain selama aku di Pakistan. Ya kan? Yuk langsung aja. Yang pertama adalah ini. Di sini tuh orang-orang seneng banget pakai bangle, pakai aksesoris kayak begini. Yang aku pakai hari ini tuh aksesoris wajib. Nih, bangle sih terutama. Di sini tuh orang-orang suka banget gonta-ganti bangle sesuai dengan warna outfit yang mereka pakai. Juga dibeliin banyak banget gelang yang kayak begini, dibeliin kado banyak banget. Dan itu nggak ngerti gimana aku makainya, karena aku tuh tipikal orang yang simple, you know lah ya. Kayak gue nggak pernah make yang kayak begini di Indonesia, gue nggak pernah make. Jadi ya itu hal baru sih. Terus yang kedua adalah ini yang kesel, di sini tuh nggak ada jual es kopi, es teh, di sini nggak ada. Waktu aku mau pesen di salah satu restoran di Mall Centaurus di Islamabad, aku kan mau pesen es kopi ya kan. Kukira di sini kayak McD, KFC tuh ada es kopi, karena McD-nya Dubai pun ada kok es kopi gitu kan. Giliran gue mesen, gue disangka gila ya, sangkoran gila. Jadi di sini tuh servingnya tuh hot. Di sini servingnya tuh serba panas, kopi panas, teh panas, chai panas. Ya kecuali kalau jus gitu baru dia kasih es tapi yang di blend. Kalau misalnya gue pesen es kopi, di sini diketawain dong. Dan dia tuh yang dagang tuh bilang sama suami gue kan, karena mereka pakai bahasa Urdu. Mereka tuh bilangnya gini, gila apa lo? Kayak gila lo mau pesen es gitu. Iya gimana ya, kan gue kebiasaan di mana-mana es kopi ya kan. Kalau di Indonesia banyak banget kayak kedai es kopi. Udah gitu di sini tuh cuacanya panas. Dan kenapa gitu mereka nggak sediain es kopi atau yang ada es tehnya, atau chai dikasih teh kayak es teh tarik, kan jadinya kan enak gitu ya. Di sini nggak. Kalau kita pesen chai terus habis itu aku pesen esnya dipisah, mereka nggak nyediain dan nggak mau. Bayangin, aku bilang ya ampun, malah dikatain kayak gila lo sehat kayak minta es kopi. Lah gue bilang lah kenapa gitu. Itu semenjak itu Bang Muzi nggak mau lagi mesenin aku es kopi dimanapun, karena di sini McDonald's juga nggak ada es kopi, KFC pun nggak ada es kopi. Yang ada es kopi cuma di Dunkin Donut, itu pun yang di blend, bukan yang latte. Karena gue tuh kan demen banget kopi, es kopi ya kan. Dimana-mana gue biasa banget kalau di Indonesia tuh kayak es kopi everywhere, anytime I can take ice coffee anytime ya kan. Starbucks please buka di sini, atau enggak gue segera please gue ke Dubai supaya gue bisa ngopi lagi ya kan, tanpa disangka orang gitu. Nah selanjutnya itu adalah di sini kalau makanan sih alhamdulillah ya, gue kayak bisa makan apapun dan roti itu gue masuk. Cuma kalau makanan pendampingnya roti itu kan nggak bisa makan pakai kayak sup gitu, kayak misalnya sayur bayam, sayur asem. Nah sedangkan gue tuh kebiasaan makan nasi yang pakai, kalau nggak ada sayurnya tuh kayak nggak enak, gue tuh sembelit di sini. Nah jadinya
gue masak sayur-sayuran tuh khusus buat diri gue sendiri yang pakai kuah, berkuah tuh di sini. Karena di sini itu mostly mereka itu minyak, semua diminyakin guys, pare diminyakin, terus oyong, tahu nggak sih oyong gambas yang hijau-hijau tuh juga diminyakin ya kan. Gue biasa bikin itu di sup, di sini diminyakin juga. Aduh, pokoknya semua ditumis pakai minyak karena mereka makannya roti. Itu sih yang bikin gue awal-awal sih oke gitu, tapi kalau kelamaan nggak makan sayur. Di sini orangnya daging ayam, daging giling ayam, wih serba daging-dagingan gitu. Jadi di sini nggak tuh tempe tahu yang nabati gitu, nggak ada. Jadi agak susah ya gitu untuk yang pemakan nasi seperti gue. Jadi ya menyesuaikan dirinya, ya masaknya ya masak untuk diri sendiri. Hal baru lagi yang paling mengejutkan di sini adalah nama kalian insya Allah akan diganti guys dengan nama Pakistan. Contohnya kayak gue namanya Desi kan. Di sini mereka tuh agak kesulitan kalau manggilnya Desi. Dan juga di sini dianggap kayak Desi tuh aneh, kayak nama asing gitu, kayak bukan nama islami gitu. Akhirnya H+1 gue dateng, nama gue diganti jadi Maliha. Untung bukan Malika, kesayangan petani kecap bangau. Jadi gitu guys, tapi gue tuh masih suka lupa kalau mereka tuh manggil gue Maliha. Gue masih kadang nggak nyaut atau lemot gitu, soalnya masih ya biasa dipanggil Desi. Terus habis itu di sini diganti Maliha Khan. Nah terus habis itu ya jadi bingung, awal-awal masih nggak sadar, sampai sekarang pun gitu sih. Kadang kalau ada orang manggil Maliha gitu kayak masih itu ternyata gue gitu. Jadi penggantian nama di sini disesuaikan dengan nama Pakistan itu, tapi buat keseharian aja. Tapi kalau di KTP tetap kok namanya Desi. Soalnya aku punya sister in law yang istrinya Nafit itu juga di sini ternyata diganti nama jadi Fatima. Aslinya namanya Sally, terus habis itu diganti namanya jadi Fatima. Ternyata emang culture-nya di sini tuh namanya harus sesuai dengan nama Pakistan gitu, yang berbau-bau islami gitulah. Sempet kaget juga karena pas aku cerita sama orang tua aku, katanya ngapain sih kayak diganti-ganti gitu, agak kurang gimana gitu kalau di orang tua aku. Tapi ya udahlah ya, namanya juga follow the culture. Karena aku pendatang, jadi aku wajib menyesuaikan diri, menyesuaikan culture gitu dengan legowo gitu guys. Nah, ini juga yang baru di Pakistan, yaitu di sini gasnya udah pakai pipa guys, udah pakai selang. Jadi nggak usah repot-repot beli gas, angkat-angkat gas, tabung gas, gak perlu lagi. Aku jadi tidak khawatir kalau masak-masak nggak bakalan habis gasnya, karena nih langsung dari pusatnya pakai selang, pakai pipa gitu guys. Nih pipa gasnya langsung nyambung ke kompor, terus juga bisa ke heater. Terus nanti kalau winter katanya airnya tuh bakal otomatis panas gitu loh, seru kan? Itu sih alhamdulillahnya. Ya gitu. Nah terus juga kalau di Pakistan ini kita nggak pernah nyapu atau ngepel rumah tuh tidak pernah. Yang baru adalah rumahnya dicuci, jadi pakai selang, kita cuci pakai air langsung karena juga summer, jadi banyak debu. Jadi walaupun ada lantai tetap disiram air. Di sini juga kayak cat-catnya di sini tuh kayak waterproof, jadi ini semua bisa disiram sama air guys gitu. Itu sih yang menurutku baru, hal-hal baru di Pakistan, dan alhamdulillahnya aku senang yang hal-hal baru kayak gini. Terus juga selanjutnya yang hal baru di sini, aku masak nasi nggak usah pakai rice cooker. Yuk langsung aja ikutin aku, lihat caranya masak nasi basmati tanpa rice cooker ya. Cepet, super cepet. Jadi direndamnya 10 menit, masaknya direbusnya juga cuma 10 menit udah mateng, mantul. Yuk lihat prosesku memasak nasi basmati di Pakistan tanpa rice cooker.
Jadi nih aku barusan dibeliin beras karena di sini tuh yang makan beras, yang makan nasi cuma aku aja. Jadi belinya tuh pasti dikit-dikit, nggak yang langsung satu karung kayak di Indonesia. Nah, beda lagi kalau gandum ini seperti yang ada di bawah aku, mereka langsung satu karung gede itu buat persediaan selama sebulan atau 2 bulan itu. Jadi karung penuh. Ini mau disending ke mesin penggilingan gandum. Ya, ini beras aku ya. Kita tuang dulu guys buat direndam. Karena aku tuh masaknya tuh dikit-dikit, jadinya yang makan nasi cuma aku doang tiap harinya yang nasi normal. Nah ini dia udah aku rendam, udah aku kasih air, nggak kelihatan ya, udah aku kasih air. Kita rendam selama 10 menit. Nanti kalau udah 10 menit baru deh direbus. Nanti ikutin aku juga ya cara ngerebus beras. Masak nasi di Pakistan gampang banget. Nah, udah direndam 10 menit. Sekarang waktunya kita rebus pakai panci ini. Ini sih panci yang biasa aku pakai buat masak nasi. Sering lihat kan kayak kalau di drama-drama Bollywood pasti pada pakai panci ini nih kalau masak, ya kan? Nah, sekarang aku juga kayak ini the real life. Emang mereka sukanya masak pakai panci yang bentuknya bulat gini, guys. Ini habis ini kita masukin nasinya sama air rendemannya, masukin nasinya, dibersihin, udah deh. Terus kita masak selama 10 menit dan itu 10 menit udah lembek dan udah mateng, udah ready to eat. Ini kita tunggu sampai dia blebek-blebek guys. Tuh, nah dari blebek-blebeknya itu 10 menit lah, terus udah jadi. Nah kalau udah kayak begini kita tes sudah nggak keras, sudah matang, sudah bisa dimakan. Udah jadi agak-agak panjang gini kan, aku emang sengaja belinya yang nggak agak-agak panjang soalnya biar biar apa, kenyangnya lama guys. Kalau yang panjang-panjang banget tuh yang sila itu cepet lapar. Jadi tuh ya, ini udah mateng tuh guys, sudah mateng, udah ready, gampang kan?